Halo guys, halo cuy, kembali lagi di Orang Resah. Oke, di sini saya ingin membahas terkait sang pengendali dunia saat ini. Asik. Yaitu adalah media. Nah, media ini itu zaman dulu setahu saya digunakan untuk memberikan informasi ke seluruh dunia, ke penjuru dunia terkait apa aja sih yang setelah terjadi pada saat ini, pada saat itu secara real time ke seluruh dunia agar informasinya bisa menyebar dengan luas gitu, supaya orang-orang tahu nih apa yang terjadi pada saat itu. Ini loh gitu loh, di dunia saat ini atau di daerah dia atau di kota dia, di kecamatan dia itu bisa terjadi. Ya simpelnya sih misalkan dari contoh pendidikan, terus misalkan misalkan ada gempa, itu kan pasti ini gempa dari mana nih, kan zaman sekarang kan bisa kita lihat langsung buka Twitter atau X, itu lihat BMKG, oh ternyata gempanya ada di sini gitu. Nah itu salah satu contoh bentuk dari media itu sendiri sih, penyebaran informasi yang tujuannya baik untuk memberikan informasi ke seluruh penjuru dunia agar informasinya itu merata gitu. Cuma di sini beberapa masalahnya, media itu kurangnya apa ya? Nah, dia membutuhkan sinyal jaringan yang bisa ditangkap di daerah tersebut, misalkan antena, atau misalkan sekarang bisa disebut apa tuh yang alat kotak itu, MCB atau apa tuh lah yang kotak itu, atau misalkan kayak untuk nangkap parabola itu kayak untuk nangkap ke satelit. Nah itu alat-alat yang untuk menerima sinyal dari media itu tersendiri. Internet, nah itu kan salah satu bentuk jaringannya kan begitu. Nah sekarang zaman dulu media itu menggunakan TV kabel, menggunakan antena, terus makin kesini sudah beralih ke YouTube lah, ke Instagram, TikTok, X atau Twitter sekarang. Banyaklah media yang bisa kita gunakan, internet, di website Google dan sebagainya, itu kan salah satu bentuk media juga yang kita kenal untuk saat ini. Nah positifnya itu bagus lah, yaitu balik lagi tadi, penyebaran informasi yang secara luas gitu agar informasi itu tersebar dan merata gitu. Balik lagi masalahnya itu positifnya. Untuk negatifnya yang saya rasakan itu cara bahasa lah, cara mengkomunikasikannya itu seperti apa gitu kan. Balik lagi ke pendidikan kan, setiap orang, setiap daerah, setiap kelurahan, RT atau RW itu kan kita nggak tahu nih semerata apa gitu, tingkatan level pendidikannya itu seperti apa di mereka. Nah mungkin secara pendidikan atau pondasinya yang kita kenal ini itu harus diperbaiki lah, dibikin merata juga gitu kan. Penyebaran informasi kan cepat juga nih, toh masa tidak diimbangi dengan pendidikannya juga, sehingga cara mengkomunikasikannya juga harus sepadan gitu dengan pendidikan yang ada di daerah itu gitu, sesuai lah. Kita memang untuk saat ini ya, untuk Indonesia gue lihat sih emang belum rata gitu loh. Mungkin salah satu contohnya Papua lah, yang sering kita lihat itu emang sampai itu ke pelosok-pelosok gitu, sampai ke daerah-daerah yang memang secara internet, secara ini tidak ada gitu, apalah. Terus ke daerah-daerah ya penyebaran lah di seluruh Indonesia gitu. Tujuan utamanya sih memang bagus, cuma balik lagi kita harus melihat nyampe nggak sih informasi ini, benar-benar nyampe nggak ke daerah-daerah yang kita tuju gitu, sesuai dengan visi dan misi tersebut untuk dibuat seolah-olah media ini sebenarnya kalau misalkan kita sebut barang bagus, ini barang paling bagus gitu secara bahasa kasarannya ya.
Ini media ini bener-bener kayak bahasa kasarnya sekarang itu lu bisa ngendaliin dunia menggunakan media gitu. Lu megang media berarti lu megang dunia gitu, istilahnya gitu. Soalnya ketika lu emang memahami tentang media, lu bisa mengatur dan mengelola media, lu bisa mengatur dunia lu juga gitu. Dunia ini seperti apa gitu, seolah-olah dunia itu ada di tangan kita gitu nih. Dunia media itu ada di tangan kita gitu. Tapi balik lagi gitu loh, apakah orang-orang itu yang memegang media adalah benar-benar orang-orang baik gitu? Apakah tujuannya apa? Balik lagi kan, setiap orang punya kepentingannya masing-masing gitu kan. Kayak misalkan contoh di Indonesia, kalau misalkan kita mau sensitif aja sekalian. Si siapa yang punya salah satu TV terbesar di Indonesia itu kayak Haritanu, itu kan dia mempunyai media kan, ya itu TV pada saat lupa apa, Global TV, MNC Group lah istilahnya kan, RCTI dan sebagainya, global. Nah terus dia masuk ke partai politik. Nah korelasinya adalah ketika kita tahu nih, sama-sama tahu lah politik di Indonesia itu seburuk apa gitu loh. Ya memang nggak buruk semua, cuma buruk ya buruk aja gitu loh. Tujuannya bisnis, uang kan, balik lagi. Ketika sudah mencapai ke politik di Indonesia, terus sang politikus itu memegang sebuah media, dia bisa mengendalikan itu gitu loh. Dia bisa menggiring sebuah masyarakat luas untuk mengikuti, balik lagi kita base-nya dasar media gitu. Media kita memberikan informasi, misalkan kita kasih contoh COVID-19 pada saat itu. Media tersebar bahwa COVID-nya ada di Indonesia, pertama kali ada di Depok, menyebar. Itu media kan yang menginformasikan tersebut. Nah, dibuatlah aturan. Kita nggak bicara medianya yang dipunyai oleh Haritano. Kita balik lagi ke secara general lah, semua pemegang media, konglomerat atau apapun itu yang memegang media itu, kita bicara di situ lingkupannya. Nah, ketika waktu itu COVID-19 terjadi, itu kan kita membuat aturan-aturan kayak kita lihat, bercermin pada Eropa lah, mereka lockdown. Kita menerapkan PSBB, balik kita apa sih PSBB, bilang aja kita nggak boleh keluar rumah dan sebagainya gitu loh. Agak ribet juga pembahasan PSBB itu, kayak apa ini, arti apa ini gitu kan. Nah kan, lihat lah kita pakai kacamata helikopter paling luas. Masyarakat bisa digiring dengan sebuah media yang seperti itu. Mau percaya atau tidak percaya akan COVID-19 memang sudah terjadi. Itu kalau aku ambil contoh, masyarakat tuh bisa digiring loh. Masyarakat itu mungkin bahasa kasarnya bisa ditipu. Kita nggak tahu nih media ini benar atau enggak, percaya atau enggak gitu loh. Media ini adalah, untuk saat ini zaman sekarang, itu adalah hal yang sensitif. Buktinya pas PSBB kita bicara, mereka nurut nih masyarakat. Untuk di rumah aja, nggak boleh gimana, WFH lah, semua aturan sistematis yang ada di dunia sebelum ada COVID itu berubah ketika ada COVID-19. Lu lihat nggak sih kenapa kita bisa berubah sesignifikan itu? Cuma gara-gara penyebaran informasi yang ada, mereka menggunakan objeknya adalah COVID-19 gitu loh. Mereka paham nih, mereka ngikut masyarakat. Oh, kok bisa kayak gitu. Ini yang gue lihat ya selama ini, bahwa yang gue pelajarin, gue analisis itu, masyarakat bisa loh diatur gitu loh. Memang agak agresif caranya. Kita lihat sebuah contoh yang dipukul lah apalah supaya mereka tidak keluar, padahal cuma masalah penyakit COVID-19 gitu. Balik lagi COVID-19, lu nggak bercermin ya kan penyakit lain kayak misalkan TBC, HIV, AIDS, terus kanker dan sebagainya, itu kan juga mematikan kan. Kenapa seolah-olah COVID-19 bisa diatur, sedangkan penyakit yang tadi gue sebutin itu
masyarakat tidak teratur. Padahal penyebarannya yang mematikannya ke manusia itu jauh lebih besar gitu. Balik lagi media gitu kan. Media semua menginformasikan bahwa yang meninggal segini, yang masuk rumah sakit segini, yang menderita segini gitu. Itu kan media semua kan. Percaya atau tidak, ya itulah sudah terjadi gitu kan. Balik lagi ke masing-masing manusia dong. Kita nggak bisa 100% percaya akan media tersebut gitu loh. Kita harus menganalisisnya lagi benar tidaknya informasi tersebut. Kita harus baca deskripsinya, jangan cuma judul. Cuma balik lagi media, bahasa media itu seperti marketing gitu. Kalau bisa kita bicarakan marketing supaya kita menonton, mereka dapat view, mereka dapat angka gitu loh. Mereka nggak peduli isinya apa, sedang toh yang udah dianalisis dari media, masyarakat rakyat sekarang hanya membaca judul, tidak membaca deskripsi dari sebuah berita tersebut gitu loh, atau media tersebut. Cuma judulnya doang nih, judul toh. Itu banyak gitu loh. Contoh nyata, umur-umur di atas, kita taruhlah 50 tahun lah gitu loh, yang kelahirannya sekitar 80, 90-an ke bawah lah, berarti ke 80, 70, 60 gitu loh. Apakah iya mereka membaca deskripsi gitu loh? Apa iya mereka membaca sebuah buku yang lebih jelas gitu loh, nggak hanya cuma judul gitu loh. Ingatlah pepatah, jangan lihat dari covernya, lu harus baca isinya, intinya apa, bener nggak sesuai nggak dengan judulnya tersebut gitu loh. Ini kita sebagai masyarakat gitu, point of view-nya gitu loh. Gue mengajarkan nih ke kalian bahwa jangan terima mentah-mentah dari sebuah media, apalagi media besar dan sebagainya gitu. Itu sih, kita harus mengsadari lah, kita harus menganalisis lah, kita harus membaca lebih, membaca semua deskripsinya. Kita harus mempelajari ya bener nggak apa yang disebutkan dalam kalimat deskripsi itu lagi gitu. Tapi balik lagi, sebelum ke sana itu harus didasari oleh pendidikan dulu gitu loh, pendidikan yang matang dan sebagainya, baru lu mau gitu loh. Baca koran, ke zaman dulu baca koran tuh masih best gitu loh. Cuma kan sebelum media kan baca koran kan, koran tuh itu sebuah informasi yang pertama, cuma effortnya jauh lebih besar daripada TV kan gitu ya. Siklusnya kan sekarang udah ke mobile, YouTube dan sebagainya, TikTok, Instagram, itu media semua disebut gitu loh. Kalau misalkan kita ambillah contoh dari sudut pandang, point of view yang membuat media tersebut lah, design of medianya, ya lu juga harus bisa mengkomunikasikannya dengan benar dong, sebuah media gitu. Judul ya harus sesuai dengan isinya, ya memang supaya tujuannya memang buat marketing, supaya orang tertarik untuk membaca sebuah media yang udah lo buat gitu loh, informasi yang udah lo sebarkan gitu loh. Jangan tidak sesuai gitu loh. Masyarakat kita ini rendah gitu loh, jujur gue mah rendah gitu, tidak merata memang. Cuma ya lu kalau memang udah tahu nggak merata, ya lu mengkomunikasikan juga harus berbeda-beda dong di setiap daerahnya kan. Nah, memang effort, cuma memang itu yang harus dilakukan dong. Pendidikan kita emang jelek gitu, kurang gitu. Banyak pendidikan yang jauh lebih rendah daripada yang diberitakan sebenarnya gitu loh. Cuma itu yang tersorot doang, tapi tidak dilihat yang tidak tersorot gitu loh. Banyak kok sekolahan yang tidak ada, dia cuma daerahnya cuma cuma sampai SD mungkin, atau tidak sampai SD gitu loh. Berarti balik lagi, orang-orang ini, masyarakat ini gampang dong untuk digiring. Nih kalau gue mau jahat, gue bisa kok menggiring sebuah masyarakat, menjerumuskan mereka, menjerumuskan mereka ke yang jauh lebih jahat gitu daripada COVID-19 gitu loh. Gue tidak bicara COVID-19 ini sebuah hal jahat ya, awalnya memang jahat yang gue lihat, yang dimediakan. Cuma karena udah terjadi, ya udah maklum lah, itulah masyarakat kita sekarang kan, gampang melupakan
hal-hal yang memang seharusnya kita harus menggiring tersebut gitu loh, supaya lebih clear ke depannya. Jangan ada kasus viral setelah 2 minggu hilang, ditutupin dengan kasus lagi gitu terus. Itu kan kebaca kan pola dari sebuah masyarakat itu kan. Kita bisa menggiring kok, gampang kok, dari sebuah hanya media, dari sebuah postingan gitu, dan cuma judul aja kadang gitu loh. Media ini hal-hal yang sensitif sih memang, dan balik lagi, si desain yang membuat media tersebut atau yang membuat postingan tersebut, yang diberitakan, yang menginformasikan, itu lo harus bisa benar-benar bertanggung jawab atas itu gitu. Apa yang udah lu buat, apa yang udah lu sebar ke masyarakat luas gitu. Jangan lu seolah-olah untuk mementingkan duit, balik lagi uang gitu loh. Kan memang gampang gitu loh, cuma balik lagi ya lo harus bertanggung jawab lah atas informasi tersebut gitu, kebenarannya, ketidaknya. Jangan sampai itu nanti sebuah kasus lagi, nanti penyebaran nama baik atau menjelek-penjelekan atau fitnah dan sebagainya. Itu kan jelek gitu loh. Tahu sendiri masyarakat kita sih kurang semua di sini loh. Ya apa ya, itulah media sih, pemegang dunia gitu loh. Lu bisa megang media, lu bisa pegang dunia. Itu aja sih intinya. Kekuasaan menurut gue yang paling tinggi mungkin ya, kayak jubir itu kan menginformasikan juga kan ya. Lu harus bisa membahasakan itu dong ke masyarakat luas dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda gitu loh. Jangan sampai informasi ini lu sampai ke SD, informasi ini SMP, padahal ini untuk orang tua. Toh jatuhnya banyak anak kecil yang dewasa duluan daripada umur ya kan, kelihatan dong. Gue bukan berarti itu buruk, itu bagus untuk membangun kritis dari seorang anak tersebut. Cuma balik lagi, emang belum masanya untuk menerima informasi tersebut gitu. Kayak contoh dah, seks gitu, pendidikan seks itu hal-hal yang sensitif kan, bagi itu kan harusnya dibicarakan memang sejak dini lah, itu benar, sejak dini. Cuma dengan gaya bahasa yang sejak dini juga dong. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang seharusnya orang dewasa gitu loh. Nggak seperti itu, jatuhnya nanti anak kecilnya malah ngomong kasar gitu loh, ngomong alat kelamin masing-masing gitu kan, nggak baik gitu loh. Mulutnya kayak nggak pernah diajarin. Itu banyak loh, nggak usah tutup mata, nggak usah tutup mulut. Itu banyak terjadi. Anak SD ngomong jorok, kasar dengan alat kelamin dan sebagainya. Itu kan didasari oleh gaya bahasa pendidikan tentang seks atau tentang hal-hal yang tidak seharusnya anak kecil ini terima, tapi mereka terima gitu loh. Itu sih yang sedihnya, maksud gue miris gitu loh. Kenapa ada batasan beberapa komunikasi yang harus dijelaskan gitu loh, gaya bahasa yang harus dibeda-bedakan. Memang bukan berarti membeda-bedakan, memang harus dibeda-bedakan, karena balik lagi kita harus sadar diri dong, pendidikan, latar belakang pendidikan di Indonesia itu kurang gitu loh, tidak merata gitu loh. Tujuannya baik, cuma realisasinya seperti itu. Realitas kita aja kurang orang-orangnya gitu loh. Walaupun itu juga mereka orang berpendidikan, apakah emang benar-benar berpendidikan gitu loh, yang tidak bisa melihat dunia luar gitu, tidak bisa berwawasan luas gitu. Kan nggak semua orang juga berwawasan luas atau berpendidikan yang luas gitu kan. Balik lagi, sulit memang, berat memang. Cuma kan ya lo harus bisa lah survei kan, lu ada lembaga surveyor kan di Indonesia kan. Lu lihat lah, terima lah, jubir juga menginformasikan, juga harus bisa sesuai ini dengan audiensnya gitu loh. Apa yang lu sampaikan ya sesuaiin aja dengan audiensnya. Kalau misalkan pendidikan audiens yang dikurang, misalkan cuma lulusan SD, ya lu bisa membahasakan lulusan SD gitu loh, dengan sesederhana mungkin.
dengan formalitas mungkin, tidak menyinggung mereka gitu loh. Ya itu sih media gitu loh. Masyarakatnya sih, balik lagi, kita tidak harus percaya akan si pembuat media ini atau yang menyebar informasi ini, sang penyebar informasi ini, tapi masyarakatnya juga harus bisa melek nih akan pendidikannya masing-masing gitu loh. Kalau misalkan lu kurang gitu loh, misalkan lu tidak kok gua beda ya cara nangkapnya dengan orang ini dengan orang itu gitu ya, lu berarti harus sadar diri pendidikan lu ya memang kurang mungkin, atau jumlah buku lu yang lu baca ya lu kurang gitu. Itu sih ya, belajar terus gitu loh. Umur itu cuma angka menurut gue ya, tapi belajar ya nomor satu gitu loh, supaya lu nggak bisa dikendalikan gitu loh. Itu sih, sama sebuah dari namanya barang media ini nih. Media ini ya hati-hati aja lah, sang pemegangnya juga harus bertanggung jawab, yang penerima dari informasi itu juga harus bisa lebih objektif, subjektif, dan analisis yang benar-benar bagus gitu loh. Nggak diterima mentah-mentah terus tiba-tiba lo menjudge gitu loh. Itu PR buat masyarakatnya ya, atau mau buat lagi sang pemegang media ini atau sang penyebar informasi ini juga harus benar-benar bertanggung jawab atas informasinya gitu loh. Gitu ya, apa ya, ya tadi itulah contoh nyatanya kayak orang partai politik, dia punya partai tapi dia juga punya media. Apa enggak, kalau misalkan dia jadi, apa enggak lebih serem tuh dia menggiringnya gitu loh. Itu aja sih ya, ya itulah Indonesia, ya itulah dunia, lo harus bisa mikir, intinya itu aja. Gitu aja sih. Cukup mungkin dari saya. Terima kasih. See ya.